Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di pertemuan minggu ini kita masuk ke pertemuan 13 yaitu tentang implementasi sistem e-business. Ya, setelah sebelumnya di pertemuan 12 kita sudah mempelajari tentang SCM atau Supply Chain Management. Ya, di mana SCM itu adalah sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan ya, yang bekerja sama secara bersama-sama. Ya, tujuannya adalah untuk membuat dan juga menyalurkan produk maupun jasa kepada konsumen akhir. Nah, untuk implementasi sistem e-business, ya, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu eh, yang diperlukan adalah persiapan. Nah, persiapannya di sini adalah membuat server lokal, ya, yang sudah kalian ketahui mungkin ya, bahwa server lokal atau web server itu adalah seperti kalian apa web server itu memungkinkan kita untuk membuat ya menguji eh, bahkan mengembangkan suatu situs web atau aplikasi secara lokal sebelum kita publikasikan si servernya di internet. Nah, di sini untuk jenis server lokal yang akan kalian apa namanya persiapkan ya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, boleh menggunakan XAMPP, ya, ada LAM, ya, jika memang kalian menggunakan sistem operasinya itu adalah Windows, ya, kemudian di sini ada VM, ya, kemudian ada AppShare, ya. Tapi biasanya untuk di perkuliahan yang sudah kalian apa namanya pelajari, ya, pastinya menggunakan XAMPP ya kebanyakan. Nah, ini adalah untuk persiapan awalnya, yaitu membuat local server atau web servernya. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu kalian menentukan CMS yang akan digunakan. Ya, CMS ini adalah Content Management System atau sistem manajemen kontennya. Ya, di mana si CMS ini adalah suatu software ya yang memudahkan pengguna dalam membuat situs web ya tanpa memerlukan keahlian pemrograman atau tanpa kalian harus ngoding gitu. Jadi kalian tidak perlu repot-repot ngoding ya. Jadi si CMS ini menyediakan konten yang sudah jadi ya. Jadi itu tadi kalian tidak perlu ngoding ya. Cukup install ya, menambahkan library serta setting apa saja yang dibutuhkan untuk bisnis yang akan dibangun gitu. Jadi platform CMS ini ya itu sangat user friendly ya, terutama bagi pengguna baru ya yang pertama kali membuat website. Ya, pada dasarnya si website ini terdiri dari dua bagian utama. Ya, sebenarnya semua website ya pastinya terdiri dari dua bagian utama, yaitu front end dan juga back end. Ya, front end itu adalah bagian luar web, ya, bagian luar website yang bisa dilihat maupun diakses pengunjung. Contohnya adalah seperti postingan blog, ya, kemudian gambar dan juga video yang bisa dilihat oleh pengguna bagian luar atau front end. Nah, sementara back end itu adalah area dapur website, ya, atau area yang tidak bisa dilihat oleh si pengunjung. Ya, contohnya adalah database, ya, kemudian fungsionalitas dari si websitenya. Nah, ini adalah beberapa contoh CMS yang bisa kalian gunakan. Ya, ada Joomla, WordPress, PrestaShop, ya, Commerce, OpenChart, ZenChart, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak jenis-jenis CMS ya, tapi ini adalah beberapanya ya. Ada yang free ya, ada juga yang berbayar gitu. Tapi kebanyakan kadang CMS itu yang free itu pastinya terbatas ya waktunya, eh, penggunaan waktu yang digunakannya gitu. Nah, berikutnya setelah kalian sudah menentukan web server atau local servernya, dan berikutnya kalian juga sudah mengenali CMS apa yang akan kalian gunakan, ya. Langkah berikutnya adalah menginstalasi sistemnya. Di sini ada contoh gambaran
instalasi CMS Joomla ya. Nah, di sini proses instalasinya itu yang pertama kalian itu membuat folder source ya. Misal kalian akan membuat folder online store ya. Jadi nantinya alamatnya itu ada di directory C ya, backslash exampp backslash htdoc backslash online store ya. Jadi lokasi ini digunakan untuk menempatkan file website saat menggunakan server lokal seperti exampp. Nah, ini adalah contoh penggunaan server lokalnya itu adalah exampp ya. Kemudian untuk cara installnya, kalian nantinya tinggal open atau buka browser ya. Di browser itu tinggal kalian ketikkan localhost slash online store atau kalian ketikkan nama dari folder yang sudah kalian buatnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi setelah berhasil kalian install server lokalnya, ya, atau kalian sudah berhasil membuat server lokalnya, ya, barulah kita melakukan pengelolaan sistem CMS-nya. Nah, ini adalah proses awalnya ya, langkah dalam mengelola CMS. Yang pertama adalah proses konfigurasi awal, ya. Tahap ini melibatkan pengaturan dasar, ya, di sini, ya, contohnya seperti nama situs, kemudian deskripsi, ya, dan juga ada informasi eh, mengenai apa namanya super user account, ya. Juga di sini ya di konfigurasi awal kita itu bisa mengatur database ya, menentukan pengaturan servernya, ya. Kemudian bisa menambahkan logo dan lain sebagainya. Nah, langkah yang kedua, di sini kalian di CMS ini kalian bisa bebas pilih tema atau template yang disediakan oleh si CMS-nya ya. Jadi menentukan tampilan visual dari website. Kalian bisa memilih sesuai dengan desain yang diinginkan ya untuk situs web yang akan dibuat. Pastinya harus sesuai juga dengan e-business yang akan kalian terapkan di si CMS-nya. Nah, langkah berikutnya yaitu menambahkan konten. Ya, mengisi website dengan konten ya seperti teks, gambar, video dan lain sebagainya. Kalian bisa menambahkan halaman juga ya dan juga memposting konten yang akan ditampilkan di halaman website yang dibuat. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah memaksimalkan sistem lainnya. Ya, maksudnya memaksimalkan sistem yang lainnya di sini adalah kalian bisa menambahkan menu lain yang akan ditampilkan di front end. Ya, jadi apa saja yang akan kalian tampilkan di front end? Ya, ada pengaturan hak akses, ya, itu nanti kalian mau aturnya seperti apa. Kemudian menginstal plugin-nya, ya. Kemudian, semisal kalian membuat e-commerce, ya, kalian bisa setting produknya, ya, metode pembayarannya, metode pengirimannya, dan juga lain sebagainya. Nah, ini adalah proses instalasi sistem dan juga langkah dalam mengelola CMS. Ya, berikutnya, setelah kalian sudah sampai ke instalasi apa namanya sistemnya atau instalasi si CMS-nya, ya, langkah berikutnya adalah evaluasi si sistemnya. Nah, di sini evaluasi sistem adalah proses penilaian dan analisis untuk mengevaluasi kinerja, efisiensi, keamanan, dan keefektifan suatu sistem. Ya, evaluasi sistem informasi juga merupakan suatu proses untuk menggali dan mencari tahu tentang sejauh mana suatu kegiatan implementasi sistem informasi baik dari sudut pandang persepsi pengguna, organisasi, maupun dari segi teknologi sistem informasinya. Nah, ini adalah evaluasi sistem pengertian secara umum. Ini adalah pengertian secara khusus menurut ahli, yaitu menurut Hakam di tahun 2016. Nah, sebenarnya ya untuk evaluasi sistem ini ya tujuannya adalah untuk memastikan ya apakah si alur jalannya sistem itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sistem atau belum
ya. Dan juga apakah tampilan dan isi dari websitenya itu sudah sesuai, sudah baik atau sudah benar atau belum, ya. Kemudian si evaluasi sistem ini juga eh, tujuannya adalah jika pengguna template-nya sudah responsif, ya, pastikan apakah si websitenya itu sudah berjalan dengan baik pada model smartphone yang umum digunakan atau belum. Jadi itu harus responsif, harus bisa berjalan di entah itu smartphone, entah itu di laptop atau di perangkat lainnya yang mendukung si sistemnya. Ini adalah tujuan dari evaluasi sistem, yaitu mengecek di sistem yang sudah jadi, gitu ya. Nah, kemudian angka berikutnya adalah setelah si sistemnya sudah jadi, sudah kalian evaluasi, ya langkah berikutnya adalah mengonlinekan sistem e-bisnis yang sudah kalian buat. Ya, di sini ya tujuan akhir dari pembuatan sistem e-bisnis ya. Jadi setelah dibuat di web server ya dan kita pastikan sistem sudah berjalan dengan lancar, sudah kalian evaluasi tadi ya, barulah kita hosting ya atau mempublikasikannya si sistem tersebut di internet ya. Di sini dalam mengonlinekan sistem e-bisnis ya, langkah awalnya adalah persiapan ya, yang terdiri dari persiapan domain ya. Jadi kalian bisa memilih nama domain yang baik ya dan sesuai dengan usaha yang dibuat. Kemudian berikutnya ada persiapan hosting ya, memilih hosting sesuai dengan kebutuhan sistem yang dibuat juga. Nah, jadi misalnya jika kalian ingin membuat nama domain, misal tadi kan kalian membuat folder online store ya. Nah, kalian buatlah nama domainnya adalah onlinestore.com. Ya, karena biasanya .com itu adalah ekstensi domain yang umum digunakan untuk bidang komersial atau bidang bisnis. Ya, tapi jika memang digunakannya hanya untuk lokal di Indonesia, ya kalian bisa menggunakan domain.id atau .co.id. Ya, itu adalah contoh domainnya. Nah, ini contoh domain yang lain diantaranya adalah ya, .tk, .co, .cc, dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk contoh free hostingnya, ini ada www.net3hosting.com, kemudian www.zerowebhost.com, kemudian www.bytehost.com, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah contoh dari hostingnya. Jadi, jika diibaratkan, ya, hosting ini adalah seperti rumah, ya, tempat menyimpan semua barang milik kalian atau file-file websitenya. Sementara domain ini adalah alamat rumah, ya, yang nantinya orang lain bisa menemukan rumah kalian seperti itu. Itu adalah ibarat dari hosting maupun domain, ya. Nah, langkah berikutnya setelah kalian sudah menghosting, ya, sudah membuat domain dan juga sudah menghosting, ya, setelah sistemnya jadi, langkah berikutnya dalam e-bisnis kalian melakukan yang namanya proses promosi. Nah, di sini promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk maupun jasa ya dengan tujuan menarik calon konsumen agar membeli maupun mengkonsumsi produk yang kita jual gitu. Jadi dengan adanya promosi, si produsen ataupun distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Ya, tujuan promosi ini adalah ya pastinya agar si konsumen menjual produk kita dan juga agar kita meraih keuntungan ya. Nah, di sini teknik promosi e-bisnis itu ada dua, yaitu melalui online dan juga melalui offline. Online itu biasanya kita share melalui media sosial ya, bisa melalui email marketing ya atau kolaborasi dengan influencer ya, mengoptimalkan mesin pencarian maupun disebut juga dengan Google Ads. Sementara untuk promosi offline itu biasanya menggunakan majalah, ya, banner, koran, poster, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah promosi dari tahun ke tahun, ya.
di tahun 1900 itu menggunakan telepon, radio, telegram. Ya, semakin bertambahnya tahun, maka semakin canggih juga proses promosinya. Ya, di sini udah mulai menggunakan TV, internet, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya setelah apa namanya promosi, di sini kalian juga harus tahu yang namanya e-payment. Ya, e-payment ini adalah suatu sistem ya yang menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa maupun barang-barang yang dilakukan di internet. Ya, jadi di e-bisnis yang sudah kalian buat, kalian juga harus menerapkan e-payment. Apa sih keuntungan utama dari e-payment? Ya, keuntungannya adalah memberikan kemudahan, ya, kecepatan maupun kenyamanan dalam melakukan transaksi keuangan. Jadi si pelanggan itu dapat melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja, ya, tanpa harus mengunjungi toko atau tempat fisik, ya, maupun tanpa harus membawa uang tunai. Jadi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui smartphone, laptop, dan lain sebagainya, perangkat yang mendukungnya. Nah, di sini, ya, empat pelaku yang terlibat dalam e-payment itu ada empat, ya. Pelaku yang terlibat dalam e-payment ada empat. Yang pertama adalah issuer, ya. Issuer di sini adalah biasanya berupa bank, ya, atau lembaga non-banking, ya. Kemudian ada konsumen. Konsumen itu adalah pihak yang melakukan e-payment atau pihak yang melakukan pembayarannya. Kemudian ada penjual, ya, pihak yang menerima e-paymentnya. Kemudian ada regulator, ya, regulator di sini biasanya itu adalah pemerintah, ya, yang regulasinya itu mengontrol e-payment. Jadi, dan proses e-payment itu pasti harus melibatkan pemerintah. Soalnya kan kalau ada suatu hal yang eh, tidak diinginkan itu bisa berhubungan dengan hukum gitu. Jadi melibatkan si regulator ini. Nah, berikutnya, ya, setelah e-bisnisnya sudah jadi, di sini ada ancaman umum pada sistem e-bisnis. Jadi ancaman ini adalah tujuannya agar kalian itu dalam membuat e-bisnis itu harus waspada gitu ya, harus apa tahu solusinya ya untuk mencegah si ancaman tersebut. Ya, ancaman yang pertama di sini adalah ada pencegatan data. Ya, di sini penjagaan data itu adalah pembacaan dan modifikasi data secara tidak sah. Ya, jadi data yang sedang dikirim melalui jaringan ya itu dapat disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Itu adalah ancaman yang pertama. Nah, ancaman yang kedua di sini ada pencurian data. Ya, jadi pencurian data di sini adalah pengambilan atau pencurian informasi penting milik pengguna ya seperti identitas ya atau data transaksi. Pastinya pencurian ini adalah dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, berikutnya ada kecurangan atau bisa disebut dengan fraud ya. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang identitasnya tidak diketahui pastinya ya. Nah, tujuannya adalah penipuan atau menipu dalam transaksi online. Ya, contohnya seperti memanipulasi pembayaran ya atau penggunaan identitas palsu. Nah, berikutnya, ancaman berikutnya adalah akses yang tidak sah oleh seseorang terhadap data milik orang lain. Ya, jadi seseorang itu mendapatkan akses ke data milik orang lain tanpa izin, ya, misalnya dengan merotasi sistemnya. Nah, dari ancaman-ancaman ini, nah, di sini ada beberapa solusi terhadap ancaman pada sistem e-bisnis. Ya, yang pertama, kalian bisa menerapkan yang namanya enkripsi atau penyandian data. Ya, jadi metode enkripsi ya atau yang lebih dikenal dengan kriptografi. Ya, ini merupakan metode penyandian atau apa namanya penyandian suatu pesan ya atau data yang terkirim melalui jaringan publik ya dengan menggunakan key tertentu atau menggunakan kunci-kunci tertentu agar si sistemnya itu tidak bisa diretas gitu ya.
Kemudian berikutnya ada proses autentifikasi. Ya, proses autentifikasi di sini yaitu melakukan verifikasi terhadap identitas pengirim dan penerima. Ya, jadi autentifikasi ini juga merupakan proses ya untuk memastikan identitas penggunanya. Ya, identitas penggunanya misalnya melalui username, ya, password atau metode 2FA atau two factor autentifikasi atau autentifikasi ganda. Ya, agar keamanannya itu semakin kuat gitu. Kemudian solusi berikutnya ada firewall. Ya, firewall ini adalah tujuannya untuk menyaring serta melindungi lalu lintas data di jaringan atau server. Nah, jadi sistem keamanan si firewall ini adalah si sistem keamanan yang memblokir akses tidak sah ya ke dalam jaringan dan melindungi server dari serangan hacker. Ya. Kemudian si firewall ini ya akan bertindak sebagai pelindung atau pembatas terhadap orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses jaringan kita. Nah, ini adalah ancaman umum ya, dan juga solusi terhadap sistem e-business. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih yang sudah menyimak videonya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.